Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Erlangga dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya dalam acara Tausiah Ramadan pada tahun kali ini yang alhamdulillah kita pada Ramadan kali ini bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan suasana yang sudah agak berbeda dibanding Ramadan kita pada tahun yang lalu. Wabah virus corona masih sangat mencekam dan sekarang ini kita sudah merasakan kelonggaran-kelonggaran sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah berjamaah seperti sebelum ada virus corona. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali makna puasa dan tujuan Allah mewajibkan kita menjalankan ibadah puasa. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran yang sudah saya katakan tadi bahwa tujuan Allah mewajibkan kita puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya bukan hanya puasa, semua ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, itu tujuan akhirnya adalah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam menjalankan segala ibadah, khususnya ibadah puasa, ada hal yang penting untuk kita pahami dan kita ingat bahwa menjalankan itu semua harus bermodalkan dua syarat yang tidak bisa tidak. Dua syarat itu adalah syarat iman dan syarat keikhlasan. Itu sebabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan iman dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah keyakinan kita pada Allah, bukan hanya sekedar kita yakin Allah ada, kita yakin Allah Maha melihat, tapi kita juga yakin bahwa Allah menjanjikan kepada kita bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini akan ada alam barzakh, ada padang mahsyar, ada hisab. Yang terakhir kemudian ada tempat yang memisahkan manusia. Ada yang di surga dan ada yang di neraka. Ini adalah iman. Maka orang yang berpuasa harus didasari oleh iman bahwa yang memanggil adalah Allah, bahwa yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan apapun dan bukan siapapun. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua, di dalam hadis tadi dikatakan ihtisaban. Ihtisaban itu asal katanya hasiba, yang dalam bahasa Indonesia itu hitung-hitungan artinya. Artinya ihtisaban itu bermakna transaksi. Orang yang menjalankan ibadah puasa, hakikatnya dia sedang bertransaksi dengan Allah semata, bukan dengan yang lain, bukan dengan siapapun. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka hendaknya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Itu sebabnya tidak penting bagi kita sebetulnya untuk minta dihormati atau dihargai oleh orang lain. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, biarkan hanya Allah yang melihat puasa kita, hanya Allah yang menilai puasa kita, dan hanya Allah yang menghargai puasa kita. Semakin kita menghayati itu, mengikhlaskan itu, maka semakin kuatlah dorongan spiritual atau siraman nilai-nilai spiritual dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nilai-nilai spiritualitas inilah yang kemudian akan menjadi modal kita, memperkuat moral kita, yang kekuatan moral itu menjadi modal untuk berperilaku sosial yang baik, karena memang tujuan dari orang berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa, yang di dalam ketakwaan itu ada tanda-tanda kebaikan sosial.
yang nanti akan saya jelaskan. Para sahabat Erlangga yang saya hormati, ada pesan penting dari Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita pegang dan harus kita ingat. Kata Nabi, asyamu junnatun fala yarfus wala yafsuk. Fa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda bahwa puasa adalah perisai batin, perisai jiwa. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa jangan berkata-kata kotor dan juga jangan bertindak bodoh. Sedangkan jika ada orang yang menantang dia atau bahkan mencaci maki dia, maka orang yang berpuasa harus ingat pada puasanya dengan mengucapkan maaf, saya sedang puasa. Dalam artian tidak merespon caci maki, tidak merespon tantangan, tidak marah, tidak gampang tersinggung, tapi betul-betul kuat menahan diri, menahan emosi, walaupun berhadapan dengan tantangan dan ancaman, bahkan caci maki. Itulah kekuatan moral, kekuatan mental orang yang puasa yang dipesankan oleh Nabi. Maka tidak pantas dan tidak benar jika di zaman sekarang ini ada orang berpuasa tapi perilakunya justru destruktif, merusak dan kata-katanya kotor. Bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang menantang dia, tidak ada orang yang mencaci maki dia. Justru dia yang ngamuk-ngamuk dan marah-marah dengan sendirinya. Karena merasa setiap orang harus menghormati bulan Ramadan. Merasa setiap orang harus menghormati puasanya. Itu tidak dibenarkan. Karena di dalam ajaran Al-Quran dan juga di dalam ajaran Nabi besar Muhammad SAW, kita melaksanakan puasa itu dengan iman dan keikhlasan. Murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan iman dan keikhlasan inilah yang akan memperkuat nilai-nilai spiritualitas kita. Nilai-nilai spiritualitas ini akan memperkuat mental dan moral kita, yang moral dan mental ini akan memperkuat perilaku sosial kita dalam kehidupan nyata. Seperti sudah saya katakan tadi, diingatkan kita oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwa puasa adalah perisai jiwa dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang merusak. Oleh sebab itu orang yang berpuasa, kata Nabi, jangan pernah berkata-kata kotor dan jangan pernah bertindak bodoh. Bahkan jika ia ditantang atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaknya ia mengatakan, maaf, kami sedang puasa, saya sedang puasa. Artinya apa? Puasanya itu membuat dirinya mampu mengontrol emosi, mampu mengendalikan diri, mampu selalu bersikap sabar dan rendah hati. Karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bisa disebut dengan madrasah Ramadan atau tempat di mana kita sebagai umat Islam ditempa secara moral dan mental untuk menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, mampu mengontrol emosi dan juga selalu gemar untuk berbuat baik. Maka benar sekali kalau ada orang mengatakan bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan adalah madrasah atau institusi pendidikan. Apalagi secara psikologis, orang yang dalam keadaan lapar dan ngantuk itu biasanya mudah marah, mudah tersinggung. Tapi di bulan Ramadan ini kita disengaja oleh Allah diminta untuk lapar. Dan kemudian juga diminta untuk bersabar. Dalam artian jika dalam kondisi lapar, dalam kondisi ngantuk kita tidak gampang tersinggung. Mampu mengontrol emosi, tidak gampang marah. Maka dalam kondisi kita kenyang, dalam kondisi kita tidak lapar, seharusnya kita menjadi orang-orang yang jauh lebih rendah hati dan jauh lebih mampu untuk bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan di kehidupan ini. Nah, kembali lagi kepada pesan dasar. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa? Tidak lain karena kita ingin dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih tentang takwa ini apa? Apakah takwa itu ada tanda-tandanya? Ada orang bertanya, apa sih pengaruh dari puasa yang bisa kita bawa di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Nah, jawabannya adalah ketakwaan. Hanya ketakwaan ini harus kita perjelas bahwa secara sosial dalam pergaulan sehari-hari, ketakwaan itu memiliki tanda-tanda yang bisa kita jadikan standar untuk menilai diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran, tanda-tanda sosial orang yang bertakwa dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
bahwa orang yang bertakwa itu memiliki cara tanda sosial yang jumlahnya ada 4. 4 tanda sosial. Tanda yang pertama orang yang bertakwa adalah memiliki kedermawanan hati. Dia gampang membantu orang lain, mudah bersimpati, mudah berempati kepada orang lain. Bahkan di dalam ayat tadi yang saya katakan ditegaskan kedermawanan hatinya bukan hanya ketika dia memiliki rezeki yang banyak, bahkan ketika rezekinya pas-pasan dia pun tetap memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, ini tanda orang yang bertakwa yang pertama, yaitu memiliki kedermawanan hati. Tanda bertakwa yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu mengontrol emosi dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Walaupun kadangkala dia berhadapan dengan kondisi atau orang lain yang menyebabkan dia berhak untuk marah, dibenarkan untuk marah, tapi dia justru memilih untuk tidak marah, memilih untuk mengontrol emosinya. Inilah tanda ketakwaan yang kedua. Dan tanda ketakwaan yang ketiga adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Sahabat Erlangga semua, kita semua sebagai manusia tidak satu pun yang tidak punya salah dan tidak punya dosa kepada saudara-saudara kita. Di tempat kita kerja, di tetangga kita, atau di tempat apapun, kita semua pasti punya salah dan punya dosa dengan orang-orang di sekitar kita. Maka sebagai orang yang beriman, tentu kita semua sangat ingin kesalahan kita dan dosa kita dimaafkan oleh orang lain. Itu sebabnya tanda ketakwaan yang ketiga adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Itu artinya jika kita ingin dimaafkan, maka kita pun harus menyediakan hati yang mudah memaafkan orang lain. Ini tanda ketakwaan. Dan tanda ketakwaan yang terakhir dan yang keempat adalah mudah atau gemar berbuat kebaikan. Nah, 3 tanda inilah harus kita jadikan pegangan untuk kita melihat diri kita sendiri. Apakah setelah di bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.